Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya seperti biasa, siniar belasan menit. Dan hari ini gue mau ngebahas politik lagi, yaitu adalah tentang 3 video yang jadi rangkaian. Gue udah bikin video tentang Prabowo Subianto, apa dampaknya, apa jadinya jika Indonesia dipimpin oleh beliau. Sekarang gue mau bahas tentang yang kedua nih, yaitu adalah Pak Anies Baswedan, Mas Anies Baswedan, apa jadinya jika Indonesia dipimpin oleh beliau. Oke, ini adalah video kedua dari rangkaian 3 video yang akan gue bikin. Dan gue mau disclaimer aja kalau ini adalah gue orang awam, gue manusia awam. Jadi secara subjektivitas gue akan memaparkan beberapa hal yang menurut gue seperti apa jadinya jika Pak Anies jadi presiden kita. Oke, kita mulai ya. Pertama adalah hubungan internasional mungkin akan jauh lebih baik. Kenapa? Ini orang jago banget ngomong. Itu yang pertama. Ini orang jago banget ngomong. Yang kedua, ini orang bisa ngeyakinin banyak orang kalau apa yang diomongin dia tuh bener. Walaupun abstrak, walaupun masih berandai-andai. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Inggrisnya itu bagus banget. Itu yang ketiga. Makanya gue bilang hubungan internasional kita mungkin akan jauh lebih baik ketika dipimpin oleh beliau, Pak Anies Baswedan. Nah, kalau secara kita, orang-orang seperti kita, apakah akan terkena dampaknya? Jelas. Pertama, ini secara subjektivitas aja ya, gue gak bisa menilai objektif. Karena gue tadi bikin video, bikin narasi tentang Pak Prabowo aja, gue gak subjektif kan. Secara subjektivitas gue bilang, kalau Pak Anies jadi presiden, kita akan bener-bener bebas, sebebas-bebasnya mengkritik pemerintahan yang ada di Indonesia tahun-tahun nanti. Kita akan bisa secara liar berpendapat, secara secara kebebasan berpendapat kita mungkin akan melampaui batasnya gitu. Mungkin batasnya di 70%, tapi kita akan melampaui hal itu gitu. Karena beliau sendiri bilang kalau pemerintah itu jangan anti kritik. Jadi mungkin kritik seperti apapun mungkin akan dia terima. Dan yang bagusnya lagi sih gue bisa bilang ya, dia bisa nerima kritikan plus dia bisa nerima hal-hal yang diomongin oleh oposisi lah, oleh pemerintah yang lain lah, oleh masyarakat gitu. Jadi gue punya harapan tinggi terhadap Pak Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia bikin narasi kalau dia berubah dari hal yang ada sekarang. Intinya dia bawa narasi perubahan dan menurut gue itu bagus. Karena gue gak mau ngelanjut dengan periode yang sekarang. Kalau misalkan Prabowo menang, artinya 3 periode kita akan ngejalanin ya kan. Karena gue gak mau ada 3 periode lagi, ya gue pengen ada perubahan. Karena masanya Jokowi udah habis, masanya Jokowi udah selesai. Waktunya Jokowi udah jadi presiden, jadi konglomeratnya Indonesia udah selesai. Dia udah jadi man of the behind gitu. Maksud gue dia udah jadi di belakang gitu. Udah jangan ada di depan lagi lah. Karena apa? Karena kita pengen ada perubahan. Gue yakin kok semua orang pengen ada perubahan. Tapi ya itu tadi, banyak orang Indonesia juga masih cinta sama Jokowi. Karena apa? Karena BLT. Oke, mungkin kalau Anies jadi presiden akan banyak stadion-stadion baru di Indonesia. Walaupun gue gak bisa pungkiri di eranya Jokowi banyak juga ya stadion-stadion yang baru. Tapi ini tuh kayak dari presidennya langsung untuk bisa bikin stadion baru. Karena presiden yang sekarang pengennya buka lahan yang baru untuk bisa jadi sesuatu yang baru gitu. Kayak dia bikin JIS, mungkin si JIS ini bisa jadi apa sih namanya, uang yang mengalir terus gitu. Jadi di situ tuh ada pertumbuhan ekonominya lagi gitu. Jadi dia bikin satu tempat yang di situ diharapkan menjadi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang bagus gitu. Itu yang kedua, yang ketiga ya, keempat gitu. Nah yang kelimanya mungkin kalau Anies jadi presiden, mungkin dia akan gegabah terhadap sesuatu. Karena dia nggak dikekang oleh apapun. Dia nggak dikekang oleh apapun. Mungkin bisa jadi dikekang oleh Pak Surya Paloh ya, oleh Nasdem. Tapi gue liatnya sih nggak terlalu dikekang ya. Jadi dia bisa bebas, sebebas apa yang dia mau. Jadi mungkin gue bisa bilang dia akan gegabah terhadap sesuatu. Karena apa? Karena dia pengen perubahan. Karena kita memang pengen perubahan. Jadi dia mungkin akan melakukan hal-hal yang salah, kesalahan-kesalahan yang mungkin akan dia buat gitu. Tapi yang gue bisa senengin adalah dia kalau mau bikin
aturan, kalau mau bikin rancangan undang-undang atau segala macam gitu ya, kalau mau bikin sesuatu, dia selalu nanya dulu, dia selalu berdiskusi dulu sama orang-orang gitu, sama pihak-pihak terkait. Misal dia mau bikin gaji karyawan dinaikin 15%, misal. Nah, dia berdiskusi dulu tuh sama perusahaan, sama oligarki, mungkin sama para karyawannya juga sendiri, para serikat kerja. Dia akan berdiskusi apakah ini benar 15%, apakah ini kurang, apakah ini kelebihan. Dia akan berdiskusi terlebih dahulu, setelah itu dia buat undang-undang dan buat peraturan segala macamnya lah gitu. Itu yang gue senengin. Dia akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum aturan itu dibuat. Itu yang gue senengin. Nah, yang kesekiannya adalah dampak buruknya kalau Anies jadi presiden. Menurut gue banyak yang gak suka sama dia. Jujur aja banyak yang gak suka sama dia. Jadi ya akan banyak kritik yang masuk gitu. Akan ada banyak cacian yang masuk. Akan ada banyak perbandingan yang masuk. Plus yang gue sayangin, dia terlalu bagus ngomongnya. Dia terlalu pintar berbicara. Saking pintarnya dia berbicara, kadang dia kayak ngayal-ngayal gitu aja gitu, tanpa ada data dan segala macam. Kayak DP 0 rupiah yang pada akhirnya nggak terlaksanakan. Walaupun terlaksanakan nggak sebagus apa yang dia pikirkan. Bayangan-bayangan abstrak yang ada di kepala beliau itu menurut gue dampak buruknya. Tapi ya mau bagaimanapun ya, gue lebih prefer memilih Anies Baswedan daripada yang lain. Karena yang satu terlalu vulgar, terlalu tegas, terlalu otoriter, terlalu TNI. Itu yang gue suka. Terlalu apa lagi? Yang satu tuh terlalu dinasti dan segala macam. Yang satu terlalu ngikutin Bu Mega. Terlalu melayak-melayek gitu. Terlalu Jokowisme. Itu yang gak gue suka. Mau lu emang pimpin sama orang yang ternyata dipimpin lagi sama orang lagi yang di atasnya? Gue sih gak mau ya. Tapi ya itulah, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode dari rangkaian episode ini. Ketiga, yang terakhir. Nanti kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Ciao ciao.